Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Termasuk Allah masih memberikan kita umur 1 hari lagi. Dan nikmat Allah melimpah bagi seorang muslim dan muslimah yang mengisi waktu yang Allah berikan sebelum ajal datang dengan amal-amal saleh, dengan ketaatan kepadanya, menjauhi larangan-larangannya. Karena semua itu akan mendatangkan kebahagiaan dan kesempurnaan hidup di dunia dan juga balasan yang maksimal di akhirat nanti. Kita akan masuk sekarang, ini pendidikan keimanan, maksudnya bagaimana ibu kalau bersama suami, maaf kalau yang tidak bersama, maka usahakan tetap bersama-sama untuk sholat. Misal, ya, jadi misalnya ada hadis Nabi SAW kita bahas di halaman 22 ya. Kalau semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun tengah malam, kemudian dia membangunkan istrinya bersamanya untuk sholat. Kalau istrinya menolak, maka dia percikan air untuk dibangunkan sholat bersama. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun tengah malam, kemudian dia membangunkan suaminya bersamanya. Kalau suaminya nolak, dipercikan air. Dan kalau mereka berdua sholat berjamaah, maka keduanya akan dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah di hari itu. Sholat sunnah walaupun cuma 2 rakaat misalnya bersama. Nah itu contohnya. Baik, kita akan masuk sekarang ke materi kita di halaman 23 ya. Nasihat ke-6 dalam bab ini, dan kita juga akan sambung dengan nasihat ke-7. Sekaligus kita tutup insya Allah bab ini, dan kita akan pindah nanti ke bab baru tentang ilmu agama di rumah. Di nasihat ke-6 ini dari awal kita belajar dari 40 nasihat ya untuk memperbaiki rumah tangga, yaitu perhatikan atau perhatian pada doa-doa yang disyariatkan dan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan rumah. Di antara contohnya, jangan dianggap remeh tentang doa masuk rumah. Kita bacakan dulu hadisnya, baru kita coba mengorek mutiara ilmunya. Doa masuk rumah, Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhara al-rajulu baitahu fadzakara ismallahi ta'ala hina yadkhulu wa hina yat'am, qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'ashaa'a huna. Wa in dakhala falam yadhkur ismallahi 'inda dukhulihi, qala adraktumul mabita. Wa in lam yadhkur ismallahi inda mat'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha." Jadi hadis ini sebelum saya baca terjemahnya, ini adalah bocoran dari Nabi SAW bagaimana sebenarnya kita menyelamatkan rumah kita dari syaitan. Ya, syaitan ini berarti golongan jahat dari jin ya. Dan siapapun yang mengikuti mereka dari manusia dikatakan juga syaitan manusia. Makanya kita membaca dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas, dari gangguan-gangguan syaitan jin dan syaitan manusia. Semua pengikut iblis diistilahkan dengan syaitan ya. Tidak semua syaitan itu jin, tapi tidak semua jin itu syaitan, tapi semua syaitan pasti bagian dari jin. Karena di alam jin itu sama dengan kita ya. Ada orang beriman, ya, jin juga ada yang beriman, dan mereka tidak akan pernah mengganggu dan interaksi dengan manusia. Ya, makanya Nabi SAW tidak punya khadam atau pendamping dari jin. Beliau juga tidak pernah mengatakan ini saudara-saudara dari jin ikut berperang, lihatlah. Tidak, memang Allah tutupin mereka dari mata kita. Dimensi waktu mereka berbeda, fisik mereka berbeda gitu ya. Maka ini berbeda semuanya. Oleh karena itu kita tidak butuh minta tolong sama jin-jin tersebut. Dan dari 124.000 nabi itu semuanya dari manusia, nggak ada satupun dari jin. Ya, berarti menandakan manusia itu sebenarnya di atas jin. Makanya orang-orang yang pergi ke dukun minta tolong, kemudian ya, minta kepada bantuan pada jin-jin ini sangat unik. Karena seakan-akan dia minta tolong sama orang yang lebih lemah dari dia atau lebih rendah daripada dia sebenarnya. Walaupun jin sama manusia dua-duanya diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah. Jadi kita dianjurkan, Allah SWT memastikan kepada kita, jin itu ada 3 golongan yang beriman, ada yang fasik. Fasik itu juga ahli maksiat. Nah, suka mengganggu orang, masih ghibah, zina, riba dan segala macam. Nah ini disilakan dengan fasik. Di golongan jin ini yang kafir sama yang fasik namanya syaitan.
Nah, ada jin-jin yang beriman itu yang jauh dari golongan ini. Jadi di alam jin itu ada dakwah, ada jihad, ya, seperti di alam kita manusia. Nah, golongan syaitan ini selalu memang sudah berikrar depan iblis untuk menyesatkan kita manusia. Apa saja, minimal melalaikan kita dari ibadah, maksimal menjerumuskan kita pada pelanggaran, kan gitu. Nah, saya bacakan dulu terjemahannya. Kata Nabi SAW, jika seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya atau seseorang masuk ke dalam rumahnya, karena ibu juga termasuk dalam hal ini ya. Kemudian menyebut nama Allah Ta'ala ketika dia masuk dan ketika dia makan. Minimal dia mengatakan Bismillah ya, atau dengan nama Allah. Setiap mau masuk rumah ingat itu. Setiap mau makan juga ingat itu dan minum. Maka kalau ibu baca saja Bismillah masuk rumah dan Bismillah pada saat makan atau minum, maka Nabi kasih bocorannya. Golongan syaitan akan berkata yang ada di sekitar rumah itu, kamu tidak punya jatah tempat tidur dan tidak pula punya jatah makan di rumah ini. Jadi hanya dengan mengucapkan Bismillah, maka itu menjadi sebuah tameng yang sangat besar. Syaitan di sekitar rumah kita nggak bisa masuk untuk mengganggu dan tidak bisa mencuri atau ikut makan bersama kita. Ya. Jadi ini yang diajarkan oleh syariat ya. Jadi tidak ada dalam Islam itu syaitan bisa tembus tembok, tembus pintu seperti digambarkan di sebagian sinetron segala macam, ada perusakan akidah. Itu nggak benar gitu ya. Karena kita kalau baca Bismillah, mereka tidak bisa masuk. Bagaimana caranya Allah menahan mereka itu kuasa Allah. Yang penting kita amalkan saja. Ya. Maka syaitan akan berkata pada teman-temannya, kalau orang itu masuk rumah baca Bismillah, makan dan baca Bismillah, tidak ada tempat tidur buat kalian dan tidak ada pula jatah makan kalian di rumah ini. Dan jika ia masuk dan tidak menyebut nama Allah ketika ia masuk, maka syaitan akan berkata, kamu atau kalian akan mendapatkan jatah tempat tidur. Kita bisa bayangkan kalau penjahat masuk rumah kita ikut tidur. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia hanya diam saja? Gak mungkin. Dia akan cekcokkan suami istri, dia akan buat durhaka si anak, dia akan buat kita malas ibadah, dia akan buka pintu-pintu dosa buat kita. Itu yang terjadi. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan syaitan-syaitan ini. Hanya dengan Bismillah dia tidak bisa masuk. Plus lagi dikatakan, dan jika dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, kamu atau kalian akan mendapatkan jatah tempat tidur dan makan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dalam buku hadis masing-masing. Imam Ahmad di Musnadnya, Imam Muslim di Sahih Muslimnya. Hadis ini kita coba cek dan korek dulu ya, maksudnya bukan cek tapi kita lebih korek mutiara ilmunya. Yang pertama yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini adanya anjuran selalu menyebut nama Allah, terutama pada saat masuk ke dalam rumah. Ya. Dan tidak boleh dilupa ya. Kami sarankan, saya biasa begitu ingatkan istri, ingatkan anak-anak di rumah, kalau mau makan jangan lupa baca Bismillah. Ya. Dan baca Bismillah ini bukan dalam pikiran kita seakan-akan kita sudah baca. Coba ibu baca dan ibu dengar. Bismillah, kita dengar supaya pasti nggak lupa, karena syaitan akan kelabui kita seakan-akan kita sudah membacanya, ya, seakan-akan kita sudah membacanya. Gitu. Nabi SAW pernah dihidangkan makanan buat beliau dan para sahabat mengatakan kami tidak pernah menjamakan tangan kami ke makanan sampai Nabi SAW menjamakan tangannya di makanan itu. Maka ada satu anak kecil datang tiba-tiba megang makanan itu, Nabi pegang tangannya. Kemudian ada satu lagi laki-laki badui datang, pegang juga, Nabi pegang juga tangannya. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh waktu dua orang ini, anak kecil ini sama orang badui ini menyentuh makanan tadi, tangan syaitan sudah bersama dengan tangan mereka. Kapan mereka lupa baca Bismillah, maka akan diambil oleh syaitan tersebut. Bagaimana cara ngambilnya tidak tahu. Mungkin kita secara fisik seakan-akan ngunyah makanan, tapi syaitan itu yang menikmatinya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, siapa yang makan lupa baca Bismillah, segera dia mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirah. Bismillah di awal dan akhirnya. Maka syaitan akan yang mencuri makanannya akan memuntahkan kembali makanan yang sudah dia curi. Berarti kan dia mencuri makanan kita. Itu pentingnya dengan mengucapkan Bismillah. Jadi ibu usahakan selalu ingat di rumah nanti,
bismillah, mau makan bismillah, mau minum bismillah. Setiap penyebutan satu kali itu dapat pahala. Coba lihat bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau itu saking inginnya kejar pahala yang banyak dari makanan sama minuman saja yang mubah. Kalau minum air itu di satu cangkir atau satu gelas, maka beliau minum bisa sampai 10 atau 11 kali baca bismillah. Jadi bismillah dilepas bilang alhamdulillah. Beliau ngobrol dulu atau aktivitas minum lagi bismillah, alhamdulillah. Ini pahala semua. Karena inginnya mengejar pahala. Jadi bukan bahkan cuma satu kali. Sehingga kalau ucapan bismillah tadi awal mungkin lupa, tidak benar atau salah ucapannya, maka ucapan yang kedua akan menutupi itu. Sehingga tidak ada celah untuk syaitan mengambil makanan ataupun minuman kita. Dan perlu ibu tahu ya, kita haram hukumnya itu membiarkan syaitan makan makanan kita. Sampai kata Nabi SAW, kalau makanan seseorang dari kalian jatuh, bersihkanlah darinya kotoran dan ambillah kembali. Selama bukan cairan, rumahnya bersih, jatuh potongan roti, jatuh kerupuk, jatuh kue, masih bersih, ambil saja. Gitu. Jangan dibiarkan, kata Nabi SAW, jangan biarkan sedikit pun buat syaitan. Jangan biarkan sedikit pun buat syaitan. Kadang-kadang kita jatuh sedikit padahal bersih. Sudah gini, sudah dipel, sudah dibersihkan rumah. Oh jangan, sudah kotor, terus dibuang. Nah itu dicari oleh syaitan karena memang dia mendapatkan jatah makanan. Dan Nabi sudah bilang, jangan biarkan buat syaitan sedikit pun. Jadi bukan hanya sekedar ya, kita mengatakan, oh syaitan juga makhluk Allah, bagi aja makanannya. Enggak. Ya. Seperti itulah. Itu pelajaran pertama, pentingnya orang membaca bismillah dan usahakan ibu ingat lagi keluarkan suara. Kita sendiri yang dengar cukup. Tapi mau minum bismillah, mau makan bismillah, buka pintu kamar bismillah. Ya apa saja aktivitas keluar rumah, masuk rumah, usahakan selalu menyebut nama Allah ini. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, siapapun yang tidak membaca bismillah, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Maka akan terputus dari rahmat atau berkah Allah. Jadi usahakan selalu mengucapkan itu. Pelajaran yang kedua, adanya syaitan yang selalu saja berada di sekeliling kita. Dan dia berusaha untuk selalu menyesatkan kita melalui dua cara. Yang pertama, dia melalaikan kita dari kewajiban atau perintah Allah. Misalnya ibu biasa mengerjakan satu perbuatan ibadah apa, terus langsung dibuat lalai sama dia. Contoh habis sholat fardu, kita ada zikir. Maka kata Nabi SAW, syaitan akan datang membisikkan kalian, mengingatkan segala macam aktivitas sampai seakan-akan kita akan berzikir nanti. Tapi sebenarnya begitu berdiri dari tempat sholat tanpa berzikir, syaitan akan sibukkan kita supaya tidak ingat zikir tersebut. Berapa banyak pahala yang lewat hanya karena bisikan dan ajakan syaitan seperti tadi. Ya. Jadi banyak amalan-amalan yang sebenarnya itu menjadi pahala yang besar. Dan luar biasanya kesempatan ibadah itu sudah nggak bisa diperbaikin. Contoh misalnya ibu lupa baca bismillah kemarin. Terus sekarang ingat, oh kayaknya kemarin saya lupa baca bismillah. Kita nggak bisa lagi bilang bismillah untuk yang kemarin ya. Kan nggak bisa. Peluangnya hanya pada saat itu. Itu yang dikejar oleh syaitan. Supaya luput dari kita di saat itu. Saya pernah ceramah di depan bapak-bapak waktu itu kultum habis sholat. Saya ingatkan mereka, bapak-bapak sekalian, peluang untuk mendapatkan keutamaan saf pertama dalam sholat. Yang kata Nabi SAW, kalau seandainya manusia tahu apa yang tersembunyi pahalanya di saf awal dan azan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan kecuali mereka harus saling bersaing, maka mereka akan melakukannya. Saya tunjuk saf awal itu sambil saya mengatakan, bapak tahu, saf awal ini hanya akan bermakna justru di waktu iqamah sholat. Begitu imam sudah salam, keutamanya udah hilang. Nanti ada lagi kalau sholat setelahnya. Berarti sekali luput dari kita di saat itu, tidak bisa kita perbaiki sampai hari kiamat. Oleh karena itu jangan pernah disia-siakan. Setiap peluang ibadah, segera raih di saat itu karena belum tentu bisa terulang. Ada peluang untuk transfer uang untuk kegiatan sosial, ada peluang untuk haji dan umroh, ada peluang untuk berzikir, baca Quran, jenguk orang sakit, bakti sama orang tua. Pokoknya di saat itu peluang apa yang sedang di depan mata kita jangan disia-siakan. Karena kita tidak tahu apakah kita masih bisa mengulangi ibadah itu atau tidak. Ya, mungkin juga itu amal terakhir, mungkin setelahnya kita meninggal dunia. Oleh karena itu kita harus raih segera ya. Nah syaitan ini sudah kita jelaskan tadi tentang mereka definisinya adalah pengikut iblis dan ini golongan kafir dan fasik dari jin dan juga manusia yang mendukung
mereka. Kemudian yang pelajaran ketiga, adanya syaitan atau pintu syaitan untuk masuk dan nginap di rumah serta mengambil makanan bila penghuni rumah itu tidak baca bismillah. Tidak baca bismillah. Makanya di sini dikatakan jangan dianggap remeh ya. Kata Nabi SAW itu, kalau dia baca bismillah, syaitan langsung bilang, pada saat masuk rumah dan mau makan, syaitan bilang sama teman-temannya, nggak ada tempat nginap buat kalian. Maksudnya tidak bisa kita goda keluarga ini dan tidak ada juga makanan buat kalian. Tapi begitu lupa baca bismillah saja, sudah cukup syaitan gembira sama teman-temannya di sekitar rumah kita sambil mengatakan ada tempat nginap, lupa baca bismillah, ada tempat, ada makanan. Jadi seperti itulah ya. Kemudian selanjutnya juga mungkin saya tambahkan sedikit berhubungan dengan masalah syaitan ini. Ibu-ibu harus memahami baik-baik, mereka itu selalu menggoda manusia melalui pintu-pintu yang sangat lembut dan kita seakan-akan tidak sadar. Syaitan tidak diizinkan Allah untuk menjelma depan mata kita, kemudian mencekik kita atau memaksa kita untuk melakukan perbuatan dosa, tidak. Tapi dia selalu masuk di pikiran kita dan di benak kita atau di hati kita agar kita terjerumus. Oleh karena itu kalau kita mau tahu ini godaan syaitan atau tidak, setiap bisikan mengarah kepada kelalaian ibadah atau melakukan perbuatan dosa berarti dari syaitan. Ibu lagi mau sholat sunnah, malas, itu berarti syaitan udah. Pasti. Baca, a'udzu minasyaitonir rajim, berdiri lawan. Ya. Dan dia tidak bisa menjelma jadi makhluk, kemudian di depan mata kita nampak, kemudian mencekik kita, kamu nggak bisa sholat sunnah, nggak mungkin. Dia nggak bisa buat apa-apa kalau kita sudah melawan ya. Itu saking lemahnya syaitan, di poin itu Allah lemahkan dia dan Allah katakan dalam Al-Qur'an, inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Ketahuilah syaitan itu sangat lemah ya, karena tinggal kita tolak, apalagi kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim maka selesai. Masih ada godaannya yang kedua kali, yang ketiga kali maka akan selesai semuanya ya. Jadi kalau ada bisikan-bisikan sekali lagi mengajak kepada kelalaian dalam ibadah, malas bangun sholat malam, malas ini dan itu ya, maka itu dari syaitan. Dan begitu juga kalau terjerumus dalam perbuatan dosa, segala berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya juga ini sebagai sampel saja ya, tentu di rumah itu masih banyak ya. Seperti kalau pernah dengar hadis Nabi SAW, siapa yang baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, siapa yang baca di sebuah tempat, atau ada riwayat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, maka Allah akan menjamin dia selamat kembali ke tempat dia mengucapkannya. Misalnya ibu dari rumah keluar ke satu tempat, ke keluarga atau ke pengajian begini, baca doa itu pas mau keluar rumah misalnya, maka ibu dijamin oleh Nabi SAW untuk kembali ke rumah ibu lagi di tempat ibu ucapkan dalam kondisi selamat. Jadi yang penting baca dulu ini, gitu kan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim. Sekarang kita masuk doa keluar rumah. Dalam As-Sunan disebutkan, Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah." فيقال له حسبك قد هديت وكفيت ووكيت فيتنحى له الشيطان فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووكي. Jika salah seorang keluar dari rumahnya kemudian dia mengucapkan ini, Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri kepada Allah, la haula wa la quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka niscaya akan dikatakan kepadanya. Maksudnya Allah utus malaikat yang akan berkata kepada dia, cukuplah bagimu, engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupi dan engkau telah dijaga. Sehingga syaitan menyingkir darinya. Jadi tidak ada yang berani dari syaitan untuk mengganggu ibu, hanya baca ini saja. Dan syaitan yang lain berkata pada temannya, bagaimana kamu dapat mengganggu seseorang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan juga dijaga. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syekh Albani. Dari hadis ini satu doa lagi yang juga jangan dianggap remeh walaupun ibu sudah hafal. Yang penting bagaimana konsistennya. Jadi kalau belum tahu berarti dihafal dan diamalkan, kalau sudah tahu berarti konsisten menjaganya.
Jadi selalu rutin ya. Pelajaran pertama, pentingnya seseorang kalau keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini ada hubungannya dengan tadi ya. Bismillah awalnya disebutkan dengan menyebut nama Allah. Baru tawakkaltu 'alallah, saya berserah diri kepada Allah. Maksudnya apapun yang Allah takdirkan, Allah tentukan buat saya akan terima. Maka dengan ini Allah hanya memilihkan yang terbaik buat dia saja. La haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan dari sisi Allah. Zikir ini secara khusus, zikir yang paling mudah untuk memenuhi hajat-hajat kita. Ibu kalau punya hajat apapun, baca la haula wa la quwata illa billah, perbanyak saja. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, pernah ada suami istri ya, di kota Madinah memiliki anak yang bujang. Anak bujang ini rupanya pergi ikut berperang. Dan semua teman-temannya kembali kecuali anaknya kedua orang ini. Maka mereka pun datang kepada Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, semua teman-teman anak kami kembali selamat, sementara anak kami tidak jelas. Kami tanya ke teman-temannya pun tidak ada yang tahu ya, dia kemana, ditangkap musuh kah? Artinya kalau dia mati syahid oke lah. Tapi teman-temannya nggak ada yang tahu, kami khawatir. Maka kata Nabi SAW, saran saya kalian memperbanyak baca la haula wa la quwata illa billah. Perbanyak ucapkan itu. Maka kedua suami istri ini pulang, di malam itu mereka berzikir terus la haula wa la quwata illa billah dengan niat dalam hati agar mendapatkan informasi tentang anak dan diselamatkan anaknya. Maka mereka pun baca sampai tertidur. Di tengah malam, dikatakan dalam riwayat ini, mereka kaget karena ada yang ketuk-ketuk pintu rumah, begitu dibuka ternyata anaknya pulang. Maka spontan kedua orang tua nanya, apa yang terjadi dengan kamu? Dia bilang, sesungguhnya waktu saya ikut berperang sama teman-teman saya termasuk ditawan oleh musuh. Dan kemudian saya diikat dengan ikatan yang sangat kuat, sehingga saya tidak bisa bergerak dan teman-teman saya tidak tahu saya kemana. Tapi entah kenapa, beberapa waktu yang lalu, semua musuh-musuh itu tertidur, mereka lelap sekali dalam tidurnya, kemudian ikatan saya menjadi longgar, sehingga saya bisa pulang, melarikan diri dan pulang kembali ke Madinah. Nah, ini adalah amalan atau manfaat daripada la haula wala quwata illa billah. Tentu ini salah satu contoh, tapi bisa apa saja. Ibu merasa ada perkara-perkara yang belum selesai, permasalahan belum juga tuntas, atau ada yang kurang mau disempurnakan, maka selalu ucapkan ini. Nah, 3 zikir ini digabungkan pada saat orang keluar rumah. Makanya dikatakan nanti kamu telah terlindungi mendapatkan petunjuk. Karena bismillah tadi akan menyelamatkan dari syaitan. Tawakkaltu 'alallah. Ini berarti menyerahkan, pasrah kepada Allah terhadap takdirnya. Dan dengan ini Allah akan berikan yang terbaik. Kemudian la haula wa la quwata illa billah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi pada saat kita sedang keluar. Ingin bertemu dengan orang, ingin beli sesuatu dan segala macam, ini termasuk akan mendapatkan pemenuhan atau akan dipenuhi. Pelajaran yang kedua, adanya malaikat yang terus mengawasi manusia dan mereka akan mencatat semua aktivitas seseorang itu. Di antaranya orang kalau baca tadi Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwata illa billah, langsung mereka merespon mengatakan hasbuka qad hudit. Cukuplah untukmu kamu baca doa ini, sudah cukup. Kami sangat tahu bagaimana Allah memenuhi semua kebutuhanmu. Karena dengan doa itu kamu telah mendapatkan petunjuk, kamu juga telah tercukupi dan kamu juga telah terlindungi. Tidak cukup sampai situ. Setelah malaikat ucapkan itu, syaitan pun akan langsung berbicara satu sama yang lain. Bagaimana bisa kita ganggu orang ini? Ya, sementara dia telah mendapatkan petunjuk, dia telah tercukupi dan juga dia telah terlindungi atau dijaga. Jadi jangan lupa untuk selalu membaca ini. Ajarkan kepada anak-anak, orang-orang di sekitar kita. Maka semuanya itu hal-hal yang disunnahkan. Baik, selanjutnya di situ ada tambahan di nasihat ke-6 masalah siwak. Ya. Itu juga bagian daripada hal yang dianjurkan pada saat masuk ke dalam rumah atau aktivitas secara umum. Siwak tentu dari pohon arak namanya ya. Biasanya kayu yang banyak dijual-jual kemudian digosok di gigi. Tapi ulama mengatakan intinya sebenarnya adalah membersihkan gigi kita. Ini termasuk sunnah Nabi SAW yang sedikit banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Dianggap remeh gitu ya. Kita tidak harus menggunakan kayu siwaknya.
Sebagian ulama membahas panjang lebar bab ini, mengatakan kalau kayu siwak tidak ada, boleh menggunakan potongan ranting pohon dari mana saja gitu kan. Kalau di masa kita sekarang dengan menggunakan sikat gigi tentunya. Mungkin seseorang di antara kita akan berpikir kalau sikat gigi sehari 3 kali atau 5 kali sudah cukup banyak ya. Siapa yang sikat gigi sampai 5 kali sehari di sini? Semua? Atau cuma sekali sehari? Oke lah, anggap 3 kali sehari kali ya. Pagi, mungkin siang, malam gitu ya. Sudah tahu belum Bu, dalam Islam kita disuruh sikat gigi itu sampai puluhan kali. Ya. Bukan 1-2 kali. Ya. Karena menggunakan siwak tadi saya bilang definisinya adalah membersihkan gigi kan. Berarti dia sikat gigi di masa kita sekarang. Kata Nabi SAW ini contohnya ya. Kalau saya tidak beratkan pada umatku, maka saya akan suruh mereka bersiwak sehari, setiap kali mau sholat. Kita punya sholat wajib berapa? 5. Berarti 5 kali bersiwak, sikat gigi ya. Mau sholat subuh sikat gigi, mau sholat duhur sikat gigi, mau sholat asar sikat gigi, mau sholat maghrib sikat gigi, mau sholat isya sikat gigi. Ini 5 kali. Kalau kita bicara sholat sunnah, ada qobliyah subuh 2 rakaat, berarti sudah 6. Ada qobliyah duhur 4 rakaat. Ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu ya. Berarti 2 kali juga bersiwak. Itu sudah 8 kali. Ada ba'diyah duhur 4 rakaat. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Maka ada 4 rakaat, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ini 2 kali lagi. Berarti sudah 10 kali orang sikat gigi. Gitu. Ada asar, qabli asar 4 rakaat. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ini juga 2 kali siwak. Berarti sudah 12 kali. Gitu kan. Kemudian ada qobliyah maghrib. Ya. Ini berarti 13. Ada ba'diyah maghrib 14. Qobliyah isya ya, 15. Dan ba'diyah isya 16. Itu baru sholat wajib dan sholat sunnah rawatib yang melekat dengan sholat wajib tersebut. Kita belum bicara sholat duha. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal tidak ada batasnya. Itu pendapat yang paling kuat ya. Ibu bisa sholat 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6, bisa 8, bisa 10, bisa 12, bebas saja. Ya, tapi sebagian ulama ada yang menukil mereka mengerjakan sampai 8 rakaat dan ada yang sampai 12 rakaat. Kalau kita ambil 8 rakaat saja, 2 rakaat salam, berarti kita bisa 4 kali bersiwak di saat itu. Ya. Kalau ditambah dengan 16 tadi berarti sudah 20 kali. Belum lagi sholat sunnah wudu, sholat taubat, tahiyat masjid, belum qiyamul lail, sholat tahajud. Bisa puluhan kali kita membersihkan gigi kita. Ya, dan ini bagian daripada hal yang sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Sekarang alhamdulillah di masa kita ada mouthwash dan segala macam yang lebih untuk menjaga bau mulut yang termasuk orang puasa pun boleh bersikat gigi. Sebagian ulama memakruhkan di waktu duhur. Sebagian ulama memakruhkan, bukan diharamkan. Kalau lagi puasa Ramadan pun. Tapi tetap boleh. Dan ibu sudah tahu belum ada hadis Nabi SAW yang dihasankan oleh para ulama. Beliau mengatakan, aku diperintahkan bersiwak sampai aku mengira gigiku akan ompong. Begitu Nabi bilang. SAW. Jadi saking seringnya disuruh bersiwak, membersihkan gigi sampai beliau mengatakan aku mengira aku akan ompong karena seringnya gitu ya. Jadi bersihkan. Jadi itu luar biasa, harusnya selalu dijaga. Dan kita tahu ini interaksi dengan manusia akan lebih nyaman di saat kita bisa menjaga semua itu ya. Dan Nabi SAW dikatakan dalam riwayat, saya bacakan dulu dalam sahihnya, dalam sahih ya Imam Muslim. Hadits Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW menggambarkan, karena Rasulullah SAW idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Bahwasanya Rasulullah SAW kalau masuk ke dalam rumah beliau pasti memulai dengan siwak. Sebelum ngobrol sama istri beliau, sebelum interaksi lain, pakai bersihkan gigi dulu di depan rumah, baru kemudian masuk ke dalam rumah. Kalau kita mungkin masuk ke dalam rumah, kita kamar mandi dulu, bersihin gigi gitu segala macam, baru kita berinteraksi dengan pasangan dan anak-anak gitu ya. Dan kita juga perlu tahu akhir sunnah Nabi SAW yang beliau amalkan adalah bersiwak. Makanya waktu Nabi SAW sudah sakit parah dan beliau sangat lemas di hari yang beliau meninggal dunia ya, beliau sempat
bersandar di dada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada ipar beliau namanya Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah, ya, masuk ke rumah kamar Aisyah, kemudian lagi bersiwak. Ini Nabi lagi sakit keras, matanya Nabi menuju ke siwak itu. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda inginkan siwak itu? Nabi SAW menganggukkan kepala beliau. Maka Aisyah pun meminta dari saudaranya, kemudian dipotong ya bagian yang sudah dipakai, tinggal sisa kayu yang bersih, kemudian dicacahkan lalu disiwakan di mulut Nabi SAW. Setelah itu beliau meninggal dunia. Jadi akhir sunnah yang beliau lakukan adalah bersiwak itu. Ya. Jadi sebenarnya dokter-dokter gigi bisa pakai ini sebagai dalil, gitu ya. Bagaimana orang menjaga gigi. Saya kemarin waktu umroh ada salah satu dokter gigi. Kebetulan beliau rupanya punya juga channel TikTok dan banyak mengedukasi manusia atau umat masyarakat Indonesia lah ya, bukan cuma kaum muslimin, untuk supaya selalu menjaga gigi mereka. Itu ternyata saya waktu sampaikan ini beliau juga gembira dan sempat buat cuplikannya gitu ya. Ini masih banyak dalil berhubungan dengan masalah penjagaan gigi ini ya, memang seperti itu kurang lebih. Ini termasuk sunnah yang harusnya dijaga. Tentu kalau kita ingin bicara dan kita ingin tambahkan termasuk wangi-wangian di rumah ya. Semua yang disukai oleh manusia umumnya, bau wangi, tempat yang rapi, pakaian yang bersih, itu tidak disukai oleh syaitan. Syaitan suka yang tempat kotor, berantakan, bau. Makanya tempat-tempat yang runtuhan, yang kotor itu memang banyak syaitan, iya. Ya, tapi bukan berarti seperti digambarkan ya. Banyak orang-orang gambarkan di sinetron itu banyak khurafat, nggak benar. Tetapi mereka memang suka sesuatu yang bertolak belakang dengan yang disukai oleh fitrah manusia ataupun yang disukai oleh ahli surga. Coba bayangkan surga digambarkan istananya bagus, bersih, rapi, pakaiannya rapi, ya, kemudian wangi, selalu digambarkan baunya lebih wangi dari kasturi, tanahnya itu wangi, pohon-pohonnya wangi, semuanya wangi. Dan kita tahu semuanya itu digambarkan leks sekali bagus. Dan manusia juga suka. Kita kalau masuk ke rumah seseorang bersih, wangi, kita nyaman dibandingkan kita masuk ke tempat yang berantakan. Nah itu sebenarnya juga tambahan ya. Jadi ibu-ibu terutama karena anda yang berinteraksi di rumah, ini penataan rumah bagian daripada agama ya, bukan hal yang sembarangan gitu. Menata dengan rapi, membersihkannya, merapikannya dan membiasakan anak-anak juga begitu, itu bagian daripada agama kita. Harusnya kita fahami masalah itu ya. Karena syaitan paling suka tuh ibu kalau suka numpuk-numpuk barang, baju kotor, tempat-tempat yang bahkan tidak dibersihkan. Ini semua sekaligus seperti ibu memberikan kesempatan dia, ini tempat buat kamu syaitan, silakan tinggal di sini. Karena mereka tidak suka dengan bau wangi, mereka tidak suka dengan kebersihan, tidak suka ya. Salah satu retorika yang digunakan kalau kita lagi ngeruqyah, ngobatin orang yang kesurupan atau apa itu salah satunya memang harusnya peruqyahnya itu bersiwak, dia wangi membaca ayat Al-Quran, bukan untuk pasiennya. Tapi setan itu tidak suka dengan sunnah-sunnah seperti ini. Setan itu tidak suka dengan sunnah-sunnah. Tentu selain daripada pasangan kita jadi nyaman, anak-anak jadi nyaman, ya kita juga sendiri nyaman. Waktu corona kemarin, saya sempat bahas ada, kalau tidak salah 20, hampir 30 episode. Corona dan solusinya diantaranya, kita membedah buku Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah bagaimana menerapi diri kita supaya kita sehat alami. Di antaranya suka cium wangi-wangian. Cium parfum, wangi-wangian itu rumah, terus melihat sesuatu yang bersih, yang rapi, itu terapi kejiwaan dan itu membantu kita untuk menjaga kesehatan kita sebenarnya.